Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua, hari ini kita akan bahas topik yang disebut sebagai vektor. Oke, jadi ukuran di dunia ini ada dua macam. Yang pertama vektor, yang kedua skalar. Jadi untuk bicara vektor, saya bedakan apa itu vektor dan apa itu skalar. Jadi yang skalar dulu, vektor versus skalar Kalau skalar itu hanya memiliki ukuran. Tapi kalau vektor itu selain ukuran juga arah. Nah, jadi yang membedakan vektor dengan skalar, dia juga memiliki arah. Contohnya, kalau skalar itu misalkan temperatur es yang pas mau membeku begitu, atau pas mau mencair gitu, itu 0 derajat itu temperatur. Atau misalkan volume, itu juga skalar, volume sekian meter kubik atau sekian liter gitu. Misalkan panjang, itu juga sekian meter. Jadi dia hanya memiliki ukuran. Tapi kalau vektor itu dia juga ada spesifikasi arahnya. Yang paling terkenal vektor itu ya contohnya kecepatan. Misalkan kecepatan sepeda motor sekian kilometer per jam ke arah utara gitu. Itu selain 40 km per jamnya, itu juga arah mana gitu. Yang kedua contohnya force atau gaya, itu juga sekian newton kemana, ke samping, ke atas, ke bawah gitu ya. Nah yang akan kita bicarakan hari ini adalah besaran vektor gitu ya. Oke, jadi memiliki ukuran dan memiliki arah. Nah, operasinya atau ini dulu penamaan nomenklaturnya. Nomenklatur, cara tata nama atau tata tulis begitu ya. Jadi misalkan ini titik A, ini titik B begitu. Jadi titik A itu di koordinat 3 dimensi, misalkan X1, Y1, Z1. B itu 3 dimensi, X2, Y2, Z2 gitu. Oke, 3 dimensinya sudah terbiasa ini ya, misalkan ini X, Y, Z, itu udah jadi 3 dimensi gitu ya. Posisinya A itu di X1, Y1, Z1, B di X2, Y2, Z2. Maka vektor AB gitu ya. Vektor AB itu berasal dari A sampai di titik B begitu, di ujungnya ditulis sebagai vektor AB, ada barnya begini. Ini bisa ditulis dengan dua cara, yaitu X2, Y2, Z2 dikurangi X1, Y1, Z1. Perhatikan, yang depan ini adalah ujung, yang ini adalah pangkal.
Jadi ujung dikurangi pangkal begitu ya. Nulisnya juga seperti yang kita bicara waktu Eigen kemarin, nulisnya kolom vektor gitu ya, kolom vektor dari atas ke bawah urutannya X, Y, Z, biasa seperti itu. Nah, atau juga cara menuliskannya itu dalam bentuk, jadi vektor AB itu juga bisa dalam bentuk X2 min X1 I, ada tanda barunya begini, ditambah Y2 min Y1 J, ditambah Z2 min Z1 K. Jadi IJK itu adalah vektor satuan ke arah X, Y, Z gitu ya. Jadi kalau digambarkan tadi X, Y, Z begitu. Jadi I itu satu satuan ke arah X, J itu satu satuan ke arah Y, dan K itu satu satuan ke arah Z gitu ya. Jadi 1, 1, 1. Nah, kemudian posisinya itu besar, posisinya itu ditentukan oleh angka-angka yang di depan IJK itu gitu ya, cara penamaannya. Nah, otomatis panjang AB, panjang vektor AB itu yang gunakan Pitagoras. Kalau Pitagoras 2 dimensi ya X kuadrat plus Y kuadrat itu ya. Tapi kalau 3 dimensi ya tinggal dibikin analoginya saja. Ini berarti X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat, kemudian diakar gitu ya, cara mencari panjang vektor AB. Kemudian contohnya misalkan sebuah vektor U sudah diketahui, misalkan U itu ya entah titiknya dari mana di mana sudah diketahui gitu. U itu sama dengan misalkan 1, 2, 3 begitu. Itu artinya 1I ditambah 2J ditambah 3K. Berarti panjangnya ke arah X1, ke arah Y2 dan ke arah Z sama dengan 3 misalkan. Kemudian vektor V itu misalkan 415, misalkan 415, ini asal saja gitu. Ya berarti dia 4I ditambah 1J ditambah 5K gitu ya. Nah, kalau penjumlahan vektor ya berarti mudah saja. U ditambah V dijumlahkan itu ya sama dengan, bisa dengan cara seperti ini, 1, 2, 3 ditambah 415 sama dengan 5, 3, 8 gitu. Bisa juga ditulis sebagai 5I ditambah 3J ditambah 8K. Tuh, sama saja. Tuh ya. Oke, itu penjumlahan seperti itu. Sekarang interpretasi penjumlahan itu seperti apa gitu ya. Jadi U ditambah V itu seperti apa? Jadi misalkan U tadi itu, ini misalkan U, ini misalkan V. Nah, U ditambah V itu artinya bagian U ditambah V itu seolah-olah bagian ujungnya
atau bagian pangkalnya V ditaruh di ujungnya U. Jadi ini kira-kira ini saya bawa ke sana. Ini saya bawa ke sana begitu. Sehingga ini saya tarik ke gitu. Ini V gitu ya. Jadi ujungnya U di sini ditaruh di pangkalnya V di sini taruh di ujungnya U. Kemudian persis tidak merubah sudutnya, jadi sejajar begitu. Nah, yang disebut sebagai UV itu ini, saya pakai warna merah. Nah, yang warna merah itulah disebut sebagai U plus V. Jadi panjangnya warna merah itu kan tidak sekonyong-konyong sejumlah panjangnya U ditambah V, tetapi memiliki karakter sudutnya, ada sudutnya begitu ya. Jadi seperti itu. Kalau pengurangan misalkan U min V, kalau U min V berarti yang bagian V-nya ini misalkan U min V begitu ya. Berarti ini dibalik, ini dibalik begitu. Jadi begini begitu. Nah, begini. Kemudian ini ditaruh di sini. Nah, atau saya gambar ulang. Misalkan ini U-nya kira-kira sama seperti sini ya. Misalkan ini U-nya kira-kira sama gitu dengan yang awal. Nah, kemudian min V-nya itu ini. Ini min V. Min V. Sehingga ini adalah U min V begitu. Itu ya. Jadi penggambaran grafisnya seperti itu. Itu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, operasi yang lain yang bisa dilakukan dalam vektor perkalian gitu ya. Misalkan jika U sama dengan ya gampangannya I 1I ya, J 1J, K 1K begitu ya. Kalau 2U ya tinggal mudah saja, sama dengan ya 2I plus 2J plus 2K begitu. Kalau misalkan ini U ya 2U kira-kira ya 2 kali lipatnya 2U dengan arah yang sama persis begitu ya. Ini yang Anda kenal di dalam dunia grafis vektor gitu ya, zoom in itu ya, di zoom in itu dalam dunia grafis itu ya vektor itu seperti ini. Jadi pengalian biasa gitu. Jadi kalau grafik yang sifatnya vektor gitu ya dikalikan diperbesar diperkecil sama ininya resolusinya gitu ya. Kalau zoom out ya bagian pengalinya adalah lebih kecil dari 1. Kalau zoom out itu berarti misalkan setengah U ya kira-kira ini setengah U gitu ya. Kira-kira dia posisinya setengahnya. Tuh. Ini perkalian dengan skalar. Nah, yang paling menarik adalah perkalian antar vektor. Ada 2 jenis perkalian antar vektor. Perkalian antar vektor. 2 jenis perkalian antar vektor. Yang pertama dot product, perkalian titik. Yang kedua cross product, Nah, yang kita bicarakan detail satu-satu. Yang pertama perkalian titik atau dot product. Yang pertama
dot produk itu ya misalkan U kali V, ininya ya titik dot gitu ya. Ada dua rumus yang disampaikan. Misalkan U-nya ini kita definisikan U-nya itu X1, X2, X3 ini ya, ini adalah X1, Y1, Z1 seperti tadi. V-nya itu adalah X2, Y2, Z2 begitu. Maka U dot V itu ya mudah saja. Hasilnya nanti adalah skalar juga. Jadi vektor, titik vektor itu hasilnya skalar, bukan vektor ya. Jadi X1 X2 tambah Y1 Y2 tambah Z1 Z2. Itu rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua, dan dua-duanya sering dipakai secara bersamaan, dua-duanya dipakai. Rumus yang kedua adalah besarnya vektor U dikalikan besarnya vektor V dikalikan dengan sudut cos theta, di mana theta adalah sudut antar vektor itu. Misalkan ini U, ini V begitu, maka ini adalah tetanya itu ya. Jadi rumusnya seperti itu dan dua-duanya dipakai sebagai contoh gitu ya. Oke, sekarang contoh untuk cross product. Contoh dot. Contoh dot produk. Misalkan U sama dengan Anda bisa tulis 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Ini contohnya bebas saja. Yang kedua atau yang pilihan V adalah misalkan 3, 2, 1 gitu ya. Maka UV atau U dot V begitu ya, 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 1, 3 tambah 4 tambah 3 sama dengan 10 gitu ya. Nah, kemudian biasanya kita ingin tahu sudutnya. Tadi kan ada dua rumus. Yang rumus kedua ini kan, ini juga bisa U V absolut begitu, cos theta gitu ya. Maka mencari sudutnya tinggal cos theta itu ini dibagi ini, U dot V dibagi U absolut V absolut gitu ya. Ini sudah ketemu dari sini 10. Tinggal mencari ini dengan menggunakan apa? Pitagoras. U-nya itu sama dengan akar 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 13 tambah 1 14 akar 14. V-nya caranya sama, tinggal dibalik saja, 3 kuadrat tambah 2 kuadrat 1 kuadrat, 9 tambah 4 tambah 1 sama, akar 14. Maka cos theta sama dengan U dot V dibagi absolut
U absolut V 10 akar 14 sama dengan 10 per 14. Nah, ini tinggal pakai kalkulator. Jadi theta itu kalau secara tulisan matematik itu sama dengan arcus cos 10 per 14, begitu matematikanya. Tapi kalau Anda gunakan kalkulator itu yang ada tandanya begini, cos min 1 10 per 14 gitu ya. Oke, saya ambilkan kalkulator. Nanti Anda bisa verifikasi sendiri menggunakan kalkulator Anda hasilnya. Jadi arcus 10 per 14 cos. Nanti coba Anda pakai kalkulator sendiri. Cos 10 dibagi 14 tuh, kalau Anda gunakan degree itu hasilnya 44,415 degree derajat, atau gini ya. Beda lagi kalau Anda gunakan radian gitu ya. Coba kalau saya gunakan radian, saya gunakan radian misalkan itu ya. Nanti Anda verifikasi juga, shift cos 10 dibagi 14 answer. Nah, kalau secara radian itu adalah 0,7752. Ini rad. Nanti Anda lihat kalkulatornya sendiri masing-masing. Itu ya. Yang penting minimal Anda sudah bisa sampai di sini, sudah saya anggap benar. Cos inverse atau arcus begitu ya. Oke. Ini aplikasi dari penggunaan dot product itu ya. Jadi mencari sudut gitu ya. Bagaimana sekarang yang kedua, kita bicarakan dengan cross product yang kedua. Cross product. Cross product juga kasusnya ada dua rumus. Jadi U cross V begitu. Yang pertama itu agak rumit begitu, tapi tidak ya bisa dikatakan lebih sulit, tapi ya tidak sulit-sulit banget. Jadi cross itu hasilnya juga nanti vektor. Jadi bentuknya seperti ini. Ini I J K. Ini komponen U-nya X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 itu ya, saya berikan tanda. Yang bagian ini itu komponennya U. Yang bagian ini itu komponennya V gitu ya. Karena tadi kita sudah sepakati ini X1, Y1, Z1. Ini X2, Y2, Z2 gitu. Jadi dipahami dulu, yang bagian atas itu komponennya U, yang bagian bawah komponennya V. Kalau sudah ketemu rumus seperti ini, Anda harus ingat prinsip determinan. Determinan nggak akan ditinggalkan. Jadi determinan 3 kali 3 begini, itu salah satu cara menghitungnya adalah bagian I-nya ini. Oke, saya tulis dulu.
rumusnya. Ini saya bikin tempatnya dulu, ditambah, atau ini dikurangi aja, ini dikurangi, saya bikinkan tempat, baru ditambah, saya bikinkan, lokasinya saya sesuaikan. Ini karena rumus, saya berhati-hati dalam meletakkan ruangannya tidak sama. Coba saya perbaiki dulu biar enak dilihat. Ini ruangan untuk vektor, kemudian ini main, ruangan untuk vektor plus. Oke. Nah, yang bagian ini adalah saya isi dengan I, bagian ini J, bagian ini K, gitu ya. Nah, perhatikan yang jadi perhatian adalah jangan lupa yang bagian ini adalah main. Ini main ya. Jadi prinsipnya plus main plus main plus, begitu. Kemudian determinan itu isinya minornya. Jadi kalau I itu diisi dengan minor ini, Y1, Z1, Y2, Z2. Nah, bagian ini minornya adalah X1, Z1, X2, Z2. Bagian K minor ini X1, Y1, X2, Y2. Nah, begitu ya. Ini saya perbaiki tulisannya biar nggak salah. J itu minornya X1, Z1, X2, Z2. Jadi saya ulangi, I min J K. I-nya untuk mengisi bagian I-nya itu minornya minor ini, Y1, Z1, Y2, Z2. Nah, bagian J jangan lupa kalau ini J minornya, saya warna minornya kan berarti yang ini dan ini minornya untuk J, berarti X1, Z1, X2, Z2. Nah, kalau K saya pakai warna yang lain, warna merah. K ini berarti minornya adalah ini minornya, X1, Y1, X2, Y2, gitu ya. Nah, ini agak rumit, nanti kita terapkan di soal. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, untuk vektor, jadi U cross V itu mirip U absolut, V absolut menggunakan Pythagoras. Kalau tadi cos, ini sin theta sudutnya, gitu ya. Nah, aplikasinya itu untuk vektor ini adalah, untuk cross ini adalah luasan segi 4 yang dilingkupi sisinya oleh vektor. Jadi misalkan ini tadi U, ini untuk V, begitu. U cross V itu artinya ini. Nah,
luasan ini adalah U cross V luasannya gitu ya. Kalau luas segitiganya berarti setengah U V. Biasanya yang paling menarik dari sini adalah luas segitiga. Luas segitiga yang memiliki sisi U dan V ya berarti setengah U cross V. Artinya ini. Terus saya berikan warna lain. Maksudnya adalah ini, segitiga ini. Jadi segitiga ini adalah segitiga yang dilingkupi oleh vektor U dan vektor V. Asal ketahuan sudutnya, ketahuan panjang U dan V-nya, itu pasti ketemu nilainya, begitu ya. Oke, ini dua rumus yang akan sering Anda temui di vektor cross, gitu. Contohnya soalnya yang pakai yang tadi aja, misalkan U tadi 1, 2, 3 U itu sama dengan 1, 2, 3 V itu sama dengan 3, 2, 1 ya. Kalau berarti U cross V, rumus yang pertama I J K, yang bagian ini adalah 1, 2, 3 yang atas, yang bawah adalah 3, 2, 1 gitu ya. Nah ini I ini berarti minornya 2, 3, 2, 1 min. J minornya 1, 3, 3, 1 plus K minornya 1, 2, 3, 2. Nah, Anda masih ingat cara menghitung determinan 2 kali 2? Yang bagian ini plus 2 kali 1, 2 dikurangi 2 kali 3, 6, 2 dikurangi 6 min 4 I min 1 kali 1, 1 dikurangi 3 kali 3, 9, 1 dikurangi 9 min 8 min jadi plus 8 J plus 1 kali 2, 2 dikurang 6 min 4 K gitu ya. Jadi hasilnya vektor min 4, 8 min 4 gitu ya. Nah, cara mencari luasannya ya determinan. Ini adalah U cross V. Kemudian kalau ingin mencari U cross V yang segi 4 itu determinan ya berarti akar ini min 4 kuadrat 8 kuadrat min 4 kuadrat min 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah min 4 min 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 64 ditambah 16 di akar berarti 32 ditambah 16 96 gitu ya. Oke, itu ini adalah luasan segi 4-nya. Kalau segitiga ini kan berarti ini adalah luasan segi 4 U V. Nah, kalau segitiganya ya tinggal setengahnya. Segitiga U V sama dengan setengah akar 96 gitu ya. Ini yang
pengembangan soal yang menarik, misalkan gini, ada sebuah titik, ada 3 titik, misalkan ya P itu titiknya 2, 3, 5. Jadi titik ini ya, ini belum vektor, ini titik. Kemudian Q misalkan 4, 2, min 1. R R itu misalkan 3, 6, 4 misalkan ya saja 3, 6, 4 itu ya misalkan. Kemudian ini kan kira-kira ya, ini misalkan ini hanya untuk memudahkan. Ini P, Q, R gitu misalkan, ini titik-titik yang. Nah, kalau ingin mencari segitiga PQR itu caranya bagaimana? Ya, Anda anggap aja ini vektor PQ, ini vektor PR. Berarti Anda harus cari vektor PQ dulu, kemudian cari vektor PR berapa, terus nanti mencari segitiga PQR itu ya setengah dari PQ cross PR gitu. Nangkep ya? Tadi kan segitiga itu kan rumusnya kan setengah dari segi 4 ini. Nah, berarti kalau segitiga ya setengah dari PQ PR. Atau Anda kalau misalkan mau cara yang lain ya PQ atau QP QR itu terserah, bisa aja. Yang penting Anda berhasil menghitung vektornya gitu ya. Oke, kita lihat, kita aplikasikan PQ. PQ itu kan tadi ujung dikurangi awal gitu ya. Jadi titik Q-nya berapa? Berarti ya gini aja, atau saya pakai warna yang berbeda biar kelihatan. Berarti Q-nya dulu, atau saya kecilkan di sini 421 dikurangi P-nya 2, 3, 5 2, 3, 5 ini sama dengan 2 min 1 min 4. 2 min 1 min 4 itu ya. Kemudian sebentar, P itu 2 PQ 42 min 1, ini min 1, makanya agak aneh. Ini 42 warnanya berbeda, min 1 min 1. Ini berarti di sininya min 1 min 5 min 6 min 6. Berarti vektor PQ adalah 2 min 1 min 6, atau ini saya tulis di sini, vektor PQ itu bisa ditulis sebagai 2i min J min 6K. Tulis gitu juga bisa ya. Nah, sekarang vektor PR. Vektor PR, R-nya dulu 3, 6, 4. 3, 6, 4. P-nya masih 2, 3, 5. 2, 3, 5. 3 min 2, 1. 6 min 3, 3. 4 min 5 min 1. Jadi 1, 3 min 1 ini, atau bisa kita tulis PR itu sama dengan I, 1I plus 3J min K. Nah, sudah ketemu vektor PQ dan PR.
tinggal menghitung luas segitiganya. Nah, luas segitiga PQR itu sama dengan setengah vektor PQ cross PR sama dengan setengah. Nah, ini menghitung determinan tadi dulu, IJK, kemudian yang atas tadi itu 2 min 1 min 6 131. Oke, kita tulis setengah IJK, kemudian 2 min 1 min 6 1 3 min 1. Nah, begini. Oke, kita lanjutkan setengah. Determinan yang bagian depan dulu. I itu ini min 1 min 6 3 min 1, ini I, kemudian nanti min gitu ya, min 2 min 6 2 min 6 1 min 1 J plus K nya itu 2 min 1 1 3 K gitu ya. Oke, ini kalau Anda hitung sama dengan setengah min 1 min 1 1 min 18 min jadi plus jadi 19 kok G 19 I 19 I, kemudian di sini min 2 min 1 min 2 min jadi plus min 2 plus 12 jadi 4, jadi min 4 gitu ya. 2 ya min 4 J ditambah 6 ditambah 1 7 K gitu ya. Oke, kemudian ini tinggal dicari Pitagorasnya, sama dengan setengah akar 19 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan, kalkulator, setengah dikalikan akar 426 gitu ya. Oke, tinggal persoalan kalkulator ini Anda hitung sendiri. Jadi seperti itu aplikasinya. Oke, untuk assignmentnya yang mudah saja. Jadi assignment itu sekaligus nanti untuk bahan UAS ya, kira-kira tidak jauh berbeda. Jadi misalkan ada titik ABC, ini ada titik A, B, C, agak ini aja, A itu misalkan di koordinat XYZ 1 1 2, B nya misalkan 3 2 3, C nya 5 4 3 gitu ya. Ini asal aja, ini koordinatnya. Nah, soal yang pertama
Misalkan ini adalah vektor U. Berarti vektor U itu adalah sama dengan vektor A, B. Anda tadi bisa menghitung. Ini adalah V. Berarti vektor V adalah vektor A, C. Pertama, carilah vektor U. Ini berapa? Carilah vektor V. Ini berapa? Itu ya. Soal yang pertama. Soal yang kedua, cari sudut antara U dan V. Theta. Hitung sudut theta. Caranya menghitung sudut theta adalah dengan A dot. Ya, dengan cos theta sama dengan tadi itu yang gunakan rumus dot. Nah, yang ketiga, hitung luas segitiga ABC. Nah, ini menggunakan rumus cross. Oke, silahkan dikerjakan. Saya ulangi. Yang nomor 1 itu mencari vektor U adalah vektor AB biasa, titik B dikurangi titik A gitu. Vektor V titik C dikurangi titik A ketemu. Kemudian mencari sudut itu gunakan yang rumus cross. Gunakan rumus dot. Nah, ini gunakan rumus yang contoh dot produk ini. Halaman berapa ini? Halaman 8. Ini ketemu sampai seperti di sini. Minimal ketemu sampai di ekspresi seperti ini. Arkes atau inverse gitu ya. Ketemu sudutnya, hitung, kemudian untuk mencari segitiganya gunakan yang luas segitiga itu gunakan rumus yang cross tadi sampai di sini tadi itu luas segitiga PQR ABC sama. Oke, soalnya 3 itu aja. Selamat dikerjakan, nanti dikumpulkan di folder vektor. Saya bikinkan foldernya. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar walaupun di akhir tahun gitu ya. Di tengah-tengah Anda liburan. Jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.